Katanya kemarin tuh abis pergi ke Vietnam, ya nggak? Iya. Ngapain sih ke Vietnam? Jauh banget gak sih teman-teman? Aku mau tanya dulu, ke Vietnam tuh ngapain sih? Dengar-dengar nih beritanya kalau Kak Daniel ini dilawan sama atlet dunia. Kalah di sana 8 besar 8 besar dari dari 17 negara. 17 negara. Buset, apa aja tuh? Nah terus kalau nendang, bukan nendang kaki? Enggak, ke badan Oh, sama nendang kepala. ke badan sama kepala, buset, kepala ditendang. Yang sebelumnya pernah juara satu juga di internasional dulu waktu SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Katik, welcome back to our YouTube channel. Balik lagi sama Syifa di sini dan tentunya di obrolan politik, obrolan poros jurnalistik. Nah, para Katik yang kece-kece di rumah gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan Syifa mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat Katik yang kece-kece yang udah terus semangatin kita, memotivasi kita buat semangat terus kontennya. Nah, di video kali ini Syifa kedatangan orang yang keren banget nih. Yang kerennya tuh aduh kayak keren banget ya pokoknya. Dan ini dia Kak Daniel. Nah, Kak Daniel kita tos dulu dong. Wih. Kak Daniel gimana kabarnya nih? Baik. Baik. Lagi happy nggak sih kayaknya? Happy sih. Oh, happy, oke. Kak Daniel, makasih banget udah menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng aku di sini. Nah, aku mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Katanya kemarin tuh abis pergi ke Vietnam, ya nggak? Iya. Ngapain sih ke Vietnam? Jauh banget gak sih teman-teman? Aku mau tanya dulu, ke Vietnam tuh ngapain sih? Lomba kita. di sana. Lomba apa? ASEAN Taekwondo Championship. Wow, keren banget nih. Makanya bisa dilihat kan kostumnya udah gagah dan kece banget ya nggak sih? Nah, gimana sih kok bisa sampai ikut ke Vietnam gitu kan kayak keren banget gitu nggak sih? Prosesnya gimana nih? Emang kayak taekwondo tuh dari kecil kah? Iya, Atau dari gimana? kecil. Dari SD. Dari SD. Ikut ekskul di sekolah? Bukan. Dulu ikut ekskul di Necik. Ikut, SD SMP. tapi ekskulnya di Necik, di Iya. SMP. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya soal di Vietnamnya nih. Kemarin berangkat ke Vietnam tuh tanggal berapa kira-kira? Ingat gak? Berangkat tanggal 24 Tanggal 24 bulan kemarin. bulan Agustus berarti Agustus. ya? Oke, 24 Agustus. Berapa hari sih di sana? Sekitar 6 hari sama perjalanan. 6 hari selama perjalanan. Perjalanan dari sini ke sana tuh berapa jam tuh? Kalau di pesawat kurang lebih 3 jam. 3 jam, oh nggak lama-lama banget ya. Nah, di sana itu nginep di hotel kah atau tinggal di tempat di rumah orang apa gimana? Kita nginep di hotel satu tim. Oh, nginep di hotel satu tim. Berapa orang tuh kira-kira? Kalau atletnya doang 9. 9 atlet. Itu berarti dari banyak sekolah? Dari satu provinsi di Indonesia. Satu provinsi di Indonesia. Oke. Nah, proses selama di sana tuh gimana aja sih kayak selama 6 hari tuh di sana ngapain aja gitu? Kalau di sana 2 harinya itu tanding. 2 hari tanding. Jadi ada yang tanding hari pertama, ada yang tanding hari kedua. Oh, jadi 9 atlet itu waktu tandingnya beda-beda? Iya, beda, bisa. Oke. Kalau tanding tuh berapa jam gitu? Kalau tanding itu 2 ronde. 2 ronde. Satu rondenya? Satu ronde 2 menit. Satu ronde 2 menit. Iya. 2 ronde berarti 4 menit. menit. Dan itu tuh kayak kan misalnya ronde pertama menang nih, ronde kedua menang. Nah, besoknya ditanding lagi nggak sama yang menang itu? Enggak. Jadi misalnya aku tanding hari ini. Hah? Jadi hari ini gitu dihabisinnya. Oh, hari itu juga harus Iya, habis. hari itu juga. Oke. Nah, di sana tuh didampingin sama siapa aja? Didampingin sama coach dong, coach. Oh, dari guru semaciknya nggak ada yang itu sana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dari pelatnas. Pelatnas, oke. Nah, pas sampai nih menapakkan kaki di Vietnam, itu gimana sih perasaannya? Ya, seneng sih sebenarnya. Seneng, happy banget dong pastinya ngelihat banyak hal baru di sana. Nah, kalau menurut aku nih ya, kan banyak banget nih bela diri yang lain kayak ada karate, ada silat, ada boxing. Kenapa Kak Daniel memilih untuk
ikut taekwondo aja? Dulu sebenarnya disuruh orang tua. Oh, dulu disuruh orang tua. Iya. Alasannya orang tua nyuruh Kak Daniel untuk ikut taekwondo? Kalau dulu katanya cuman buat biar ada bela dirinya aja. Oh iya, laki-laki ya wajar harus punya bela diri gitu untuk melindungi dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, pas di sana hasilnya gimana tuh? Kalah di sana 8 besar 8 besar dari 17 negara. 17 negara. Buset, apa aja tuh? Ya sekitar Asia dia. Pokoknya sekitar Asia Iya, ya. sekitar Asia. Oke. Nah, tapi nih kan aku kan suka lihat juga nih kayak di TV-TV gitu tuh kayak taekwondo gitu modelnya. Terus itu kan kayak kalau dibanting, itu dibanting beneran nggak sih? Nggak, kalau taekwondo sebenarnya nggak ada ngebanting itu, cuman dia kebanyakan nendang. Nendang. Dan itu kalau ditendang beneran. Nendang beneran ya. Sakit nggak? Ya, kita kan ada make body, Oh iya terus tahu. kepala, tangan, kaki gitu. Ada Tapi perlindungannya. Ada beberapa bagian yang nggak boleh disentuh nggak sih? Misalnya nggak boleh diserang gitu. Ada. Kepala contohnya? Kepala boleh. Oh, kepala boleh karena ada si pelindungnya itu. Ada. Oke. Yang nggak boleh disentuh? Yang nggak boleh diserang itu dari paha ini sampai bawah kaki sama kemaluan. Nah, terus kalau nendang? Bukan nendang kaki? Enggak. Ke badan Oh, sama nendang kepala. ke badan sama kepala. Buset, kepala ditendang. Aduh, serem ya jadinya. Nah, kalau ada kayak event kemarin kan pasti bakal, misalnya sebelum sampai di hari H ada banyak banget dong persiapan yang dilakuin sama Kak Daniel. Nah, contoh persiapannya tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Cuman jaga kondisi sama latihan aja sih, latihan. Latihannya tuh tiap hari? Iya, sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Latihan tuh bisa berapa lama waktunya? Kalau misalnya kan sehari 2 kali, pagi sore. Kalau pagi itu dari jam 9 sampai jam 11. Kalau sore itu dari jam 3 sampai jam 5. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa ih capek gitu, ih sakit gitu apa gimana gitu, yang Pasti. bikin Kak Daniel kayak aduh ini kayaknya taekwondo kan nyiksa banget gitu ya? Pasti pernah lah. Pasti pernah, tapi ya udah jalanin Iya, aja lah ya. jalanin. Oke. Nah, di sekolah kan memang ada ekskulnya nih taekwondo. Tapi Kak Daniel pure ikut ekskul di sekolah kah atau mungkin ada klub taekwondo yang lain di luar sekolah yang Kak Daniel ikutin juga? Sebenarnya dulu pas pertama itu ikut ekskul di Necik. Nah, terus pas kelas 1 SMP masuk ke Necik lewat jalur prestasi taekwondo. Nah, baru di situ ditarik sama Pengkap. Apa itu? Pelatihan cabang kabupaten. Oh, oke. Kabupaten Serang. Barulah Nah, baru di situ mulai fokus latihannya. mulai fokus latihannya. Oke. Nah, prestasi apa aja sih? Ini kan Kak Daniel katanya ikut taekwondo dari SD kan? Iya. Prestasi apa aja yang udah diraih sama Kak Daniel? Yang baru 2022 itu juara 1 Popda. Lalu? Yang sebelum-sebelumnya pernah juara 1 juga di internasional dulu waktu SMP. Kalau pas SD-nya tuh, pas pertama kali terjun ke dunia pertaekwondoan, Pas SD pernah juara 1 di tingkat nasional. keren banget ya, SD juara 1 tingkat nasional, Masya Allah. Oke, nah, tapi kalau bedanya taekwondo sama karate itu apa? Bedanya taekwondo sama karate, kalau karate dia masih sering pakai tangan. Masih sering pakai tangan. Kalau misalnya lomba gitu sparring. Kalau kelihatannya masih sering pakai tangan ke perut, ke kepala. Kalau taekwondo pakai tangan cuma boleh ke perut doang. Oh, kalau Mukul, taekwondo iya. mukul doang, yang Mukul. lainnya pakai kaki. Pakai kaki. Berarti kalau yang dibanting-banting itu mungkin karate ya jatuhnya? Karate, iya karate. Oh, karate. Kalau taekwondo nggak ada yang dibanting-banting? Nggak ada. Oke deh. Nah, mulai suka jadi kayak kan awalnya kan disuruh nih sama orang tua, tapi memang udah ada ketertarikan kah atau awalnya kayak nggak mau gitu, nggak mau apa? Awalnya sih nggak mau, cuman Nggak mau. ya disuruh coba dulu. Coba dulu. Berapa minggu latihan, baru lama-lama mau aja sendiri gitu. Oh, oke. Tapi memang ada keluarga yang suka bela diri taekwondo juga kah atau kakak mungkin siapa? Kalau dulu bapak pernah ikut sih dulu katanya taekwondo waktu masih SMA. Oh, waktu masih SMA. Jadi pengen anaknya meneruskan Iya, ya. mungkin. Oke deh. Nah,
Setelah dengar kabar bahwa Kak Daniel berkesempatan ikut lomba bahkan sampai ke Vietnam, respon keluarga tuh gimana? Ya pasti seneng lah. Ngedukung banget ya? Iya, kaget juga, kaget. Kaget? Ya, kayak, hah? Anakku sampai ke Vietnam gitu. Aku juga sebagai adik kelas tuh kayak kaget banget tau gak sih pas denger lagi upacara nih ya, setelah upacara selesai bilang ada pengumuman, terus tiba-tiba ada pengumuman bahwa Kak Daniel nih lomba sampai ke Vietnam. Itu kita adik kelas tuh pada kayak ih gila, Kak Daniel keren banget gitu sumpah. Nah, denger-denger nih beritanya kalau Kak Daniel ini dilawan sama atlet dunia. Iya, benar. Atlet dunia, gila. Itu atlet dunia dari negara mana nih? Dari Cina. Dari Cina, berarti itu lawan tersulit ya pada saat itu? Iya. Oke deh. Tapi kayak ketika Kak Daniel tahu nih, waduh, kan sebelum tanding otomatis kayak tahu dulu nggak sih kalau aku tuh bakalan ditandingin sama ini nih gitu. Nah itu ada kayak jedak-jeduk gak sih? Aduh, lawannya sama atlet dunia nih gitu. Ya sebenarnya ada rasa takut. Cuman kan ada support dari orang tua juga, dari pelatih juga. Iya, kan nggak ada yang nggak mungkin ya mau itu atlet dunia kalau emang waktunya menang ya menang aja. Nah, tapi kalau misalnya taekwondo ini tuh emang cita-cita Kak Daniel kah mau menjadi atlet taekwondo atau mungkin ada cita-cita yang lain? Ada cita-cita yang lain. Apa tuh? Nanti tahun depan mau daftar polisi dulu, mau coba. Oh, polisi? Iya. Oke. Tapi masuk lah ya kan, polisi kan biasanya harus ada bela diri nggak sih? Ya kan, itu salah satu wajibnya. Iya, nah, bisa mendukung proses masuknya jadi polisi, oke. Suka duka selama latihan tuh apa aja sih? Atau mungkin Kak Daniel pernah sampai patah tulang kah atau gimana? Kalau patah enggak, cuman kalau geser Rena. Geser? Iya. Yang mana tuh? Ada di sini nih, di tulang hidung. Emang hidung boleh diserang? Boleh. Oh kan masuk bagian kepala ya? Iya, masuk bagian kepala. Gesernya gimana tuh maksudnya? Jadi waktu itu lagi seleksi pelatnas. Bulan Juli. 2022? Iya, 2022. Oh berarti belum lama banget? Belum lama. Terus Kan lagi tes nih, lagi sparring. Jadi kecolongan kena bagian sini. Terus langsung keluar darah dari hidung, kiri kanan. Kiri kanan terus? Sama dari mulut. Ya ampun. Terus gimana tuh? Pas dicek sama dokter, katanya di sebelah sini ada yang geser. Lalu pengobatannya dilakukan apa? Operasi kah? Enggak. Oh enggak? Enggak, ini cuman kegeser aja. Jadi nggak ada retak, nggak ada patah gitu. Oh, nggak ada retak, nggak ada patah. Berarti aman? Aman. Terus itu darah itu berhenti dengan sendirinya atau? Berhenti gimana? Pas 3 hari, dia udah nggak ada darahnya. 3 hari? Iya. Terus kalau 3 hari tuh ditahan gitu pakai? Enggak, bukan. Maksudnya kalau misalnya kita buang ludah atau apa gitu, darahnya masih suka ada. Oh, tapi nggak yang ngalir terus. Enggak. Ya. Tapi sakit banget dong pasti. Sakit, pusing. Pusing ya kan, dari hidung kayak ke kepala gitu kan. Nah, setelah momen hidung gesernya tuh, itu berarti latihan di stop dulu dong? Latihan di stop berapa hari sampai membaik lah kondisinya. Sampai kondisinya membaik. Terus setelah udah kayak nggak kerasa sakit gitu, ibaratnya udah oke-oke aja nih, baru lanjut latihan lagi. Nah, kalau enaknya ketika Kak Daniel menyadari bahwa Kak Daniel nih punya ilmu taekwondo tuh enaknya gimana sih? Oh, enaknya ya. Kayak lebih pede aja sih. Lebih pede ya? Oh, atlet nih gitu. Tapi pengen jadi atlet gak sih? Sebenarnya pengen. Kan waktu itu juga udah ikut seleksi pelatihan nasional. Cuman belum beruntung aja. Oke. Ya masih banyak waktu ya, lagi masih muda juga, jadi masih banyak kesempatan. Oke. Nah, tapi punya goal sendiri nggak sih kayak, aku tuh pengen aku sampai ada di titik ini nih gitu. Gimana? Sebenarnya dulu kalau dari kecil sama orang tua juga goalsnya itu pengennya main ke luar negeri. Main ke luar negeri. Iya. Tapi? Jadi baru kemarin kesampaian. Kemarin kesampaian. Iya kayak pasti berarti itu tuh sesuatu yang sebenarnya sudah diharapkan ya. Iya. Dan akhirnya kesampaian. Aduh pasti bahagia banget orang tuanya. Nah, kan udah banyak banget nih ya melewati yang namanya perlombaan. Jadi pasti ada dong di setiap pertarungan itu yang kira-kira kayak di momen itu tuh
Kak Daniel ngerasa bahwa itu tuh momen yang paling berkesan gitu? Atau mungkin ketika bertarung kayak ngerasa gimana yang sampai saat ini rasanya tuh masih bisa keinget-inget terus, terngiang terus gitu? Ada sih sebenarnya. Yang Ada. gimana tuh? Waktu di Popda kemarin, Mhm. pas semifinal itu kakinya sempat cedera. Lalu? Punggung kakinya itu kena bentur. Langsung pas mau main final kakinya tiba-tiba ngebengkak. Terus gimana tuh? Nah terus pas lawan di finalnya itu Mhm. ada di samping saya, terus dia tahu kalau saya cedera. Terus pelatihnya itu bilang lawannya udah cedera, nggak bakalan menang. Pelatihnya kan bilang gitu. Terus ibu saya juga udah bilang nggak apa-apa kalau nggak menang. Terus pas main, saya main aja lepas. Terus akhirnya bisa menang juga. Meskipun kakinya dalam keadaan cedera Iya, ya. kakinya. Nah, soalnya aku tuh pernah pernah lihat di beberapa film yang ketika si lawannya ini cedera nih. Nah, sementara kayak si pelatihnya bilang, "Oh, tuh kakinya cedera tuh, diincer aja kakinya." Nah, iya. Nah, gitu. Dan ketika si kaki yang bengkak itu kayak diincer nggak sih sama lawannya Kak Daniel buat di senggol kah Iya. atau diapain? Dan kena. Kalau kena. Kena. Cuman kan di pinggir lapangan ada orang tua yang selalu nyupport Nah, gitu. iya, itu mengalahkan rasa sakitnya Iya, ya, mengalahkan semangat rasa terus gitu. Oke deh. Tapi Kak Daniel pernah ikut tawuran nggak sih? Kalau tawuran sih nggak. Nah, ada nggak sih kayak yang mau Kak Daniel sampaikan gitu sama mereka yang mungkin kayak suka berantem gitu kan? Berantem di mana aja, suka ikut tawuran gitu kayak, hey, nggak harusnya kayak gitu loh gitu. Ada nggak sih yang mau disampaikan sama teman-teman? Ya kalau misalnya kita passionnya di berantem gitu, Iya. ya mending kan masih banyak nih bela diri lain. Kalau misalnya nggak suka bela diri taekwondo, kan masih ada muay thai, Iya. karate, MMA gitu. Mendingan ikut itu aja lah. Disalurkan Kan ya, jangan digunakan malah buat yang tawuran, berantem sana sini, kan jadinya jelek ya, bukan jadi suatu prestasi. Oke, nah selama ini Kak Daniel ikut taekwondo, lomba sana sini, bahkan sampai ke Vietnam, pasti selalu ada orang-orang yang mendukung Kak Daniel dong di belakangnya, yang selalu support Kak Daniel. Kak Daniel mau ucapin apa sih buat mereka? Sebelumnya terima kasih buat yang udah selalu support, orang tua, pelatih, Capsek juga selalu support setiap saya mau lomba kemana-mana, selalu bantu dalam materi juga, selalu dibantu. Kalau pelatih khusus nih yang udah ibaratnya mendampingi Kak Daniel, melatih Kak Daniel dari awal sampai di titik ini, itu siapa sih kalau boleh tahu? Ada namanya Pak Diki. Pak siapa? Diki. Pak Diki. Panggilnya Pak atau Coach? Kalau di taekwondo panggilnya Sabem. Sabem. Iya. Oke. Kalau di luar taekwondo panggil Kalau apa? di luar taekwondo tetap manggilnya Sabem. Oh, selama itu anak taekwondo? Iya. Oke. tetap panggil Sabem. Nah, karena beliau kan sudah mendampingi Kak Daniel, melatih Kak Daniel sampai ada di titik ini, ada nggak sih yang ingin Kak Daniel sampaikan untuk pelatih Kak Daniel? Cuma pengen bilang makasih aja udah ngedampingi selama ini. Melatih, sabar melatih, walaupun masih suka bolong-bolong latihannya, tapi tetap disupport. Iya. Tetap. Oke. Kak Daniel pengen jadi polisi, terus di taekwondo juga sudah meraih banyak prestasi yang sangat luar biasa. Nah, buat hari ini ada nggak sih sesuatu yang mungkin ingin Kak Daniel kejar lagi? Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu. Jadi buat nutup obrolan kita hari ini nih, closing statement apa yang mau Kak Daniel sampaikan buat teman-teman di rumah? Kalau misalnya yang ingin dikejar selain polisi, mungkin beberapa tahun lagi mau nyoba pelatihan nasional lagi, tes pelatihan nasional. Terus untuk closing statement, terima kasih untuk semua yang udah nonton. Terima kasih juga buat Cipa dan teman-temannya juga, kru, Pak Guru juga udah ngundang saya di sini. Terima kasih. Oke,
Ya gitu aja obrolan di video kali ini. Seru banget kan obrolannya. Buat kalian nih para katik yang udah nonton video ini, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Poros Jurnalistik Mancik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.